di Bapak bolanya. Kami di parlemen mengawasi dan juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar program yang kemudian menjadi bom waktu misalnya, atau bahkan mempermalukan presiden misalnya. Ya, kenapa? Karena ini adalah bagian bagaimana cara presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola jemput bola perputaran ekonomi di desa-desa semakin besar, perputaran uang di desa semakin besar. Terkait kompetensi dari para pelaku koperasi merah putih itu, Pak. Jadi harus ada program yang selalu menekankan kepada upgrading kompetensi para pelaku di koperasi-koperasi tersebut, Pak. Dan saya berharap belanja digital Bapak ditingkatkan, Pak. Anggaran digitalisasi yang dialokasikan ini bukan hanya sekedar bicara, orang mungkin sederhananya bikin server, bikin aplikasi, tidak seperti itu. Saya punya harapan besar di sini bisa jadi nanti harus ada juga digital adoption index-nya. Supaya apa? Kita bisa lihat bahwa anggaran yang digelontorkan tidak hanya bicara buat seberapa banyak akun yang dibuat, tapi bagaimana masyarakat mulai mengoptimalisasi aplikasi yang ini. Jadi perputaran anggaran di aplikasi ini itu bisa terdata oleh kita. Terus kemudian di pengawasan, itu ada sekitar berapa tadi? 37-an ya, 37,3 miliar ya. Nah, kalau boleh jangan sekedar kita bicara compliance checks, tapi justru jadi early warning system. Jadi jangan nunggu pengaduan ketika koperasi itu kolaps atau tidak berjalan optimal. Tapi harus ada early warning system ketika operation di koperasi ini tidak optimal, harus ada mitigasi segera. Satu lagi, saya mendorong Kementerian Koperasi ini juga sama-sama mendorong ada cross border cooperative alliance. Untuk apa? Untuk membuka pasar ekspor produk koperasi. Jadi pertama saya apresiasi teman-teman Kementerian Koperasi yang sedang mendapat tugas berat dari Presiden, tapi ini tugas yang mulia luar biasa karena selama ini belum ada presiden yang sangat konsen terhadap koperasi. Saya selalu mengatakan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih hanya bisa berjalan dengan baik, terarah dan terukur ketika berbasis pada data desa kelurahan presisi. Karena tanpa data yang jelas, tidak mungkin ada suatu pengembangan usaha yang terarah, terukur dan terencana. Nah, kemudian sampai saat ini juga tidak ada pendampingan tuh dari Kementerian Koperasi dengan desa yang telah kita lakukan bersama pendataannya. Meskipun data telah kami serahkan begitu for free untuk kementerian, ya uang dari nah kalau ditanya salah satu apa yang digunakan uang DPR ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya kalau hal-hal kecil dan itu langsung diajukan oleh DPR RI dengan tidak meminta anggaran dari Kementerian Koperasi, tapi masih diabaikan. Bagaimana dengan anggaran yang besar? Apakah DPR RI ini kemudian hanya dijadikan stempel untuk pengesahan anggaran begitu ya? Mohon perhatiannya Pak Menteri. Nah kemudian yang juga penting adalah tadi dikatakan 7,854 triliun, juga sedikit klarifikasi pimpinan, saya memegang ini kesimpulan Raker 9 Juli 2025 hari Rabu, bahwa waktu itu bukan menyetujui Bapak, hati-hati, menerima penjelasan. Menerima penjelasan bukan berarti menyetujui begitu saja. Alhamdulillah Pak Menteri akhirnya mengatakan ada kebijakan cetak biru pengembangan koperasi atau blueprint ya. Artinya kita sudah satu frekuensi nih. Tidak lagi berbasis pada insting ya. Karena insting itu adalah saya kira insting penting. Tetapi yang lebih penting dalam teknokratis karena ada pertanggungjawaban uang rakyat di dalam programnya adalah roadmap itu.